Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ririn Caya Irani dengan NIM 10620065. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari gigi insisif sentral rahang bawah. Kemudian ada gigi insisif lateral rahang bawah dan gigi kaninus rahang bawah melalui aspek view labial, lingual, incisional, mesial, dan distal. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu gigi insisif sentral rahang bawah atau gigi insisif pertama bawah. Gigi insisif pertama bawah ini merupakan gigi bawah ke satu kanan dan kiri median line yang mempunyai satu akar dan agak gepeng. Saya akan menjelaskan gigi insisif sentral rahang bawah pandangan secara labial. Bisa dilihat gigi insisif ini secara labial tampak seperti kapak. Kemudian yang bagian sudut mesio ini terlihat 90 derajat. Kemudian yang untuk sudut distalnya ini hampir 90 derajat. Kemudian untuk akarnya ini agak membelok ke arah distal. Kemudian gigi insisif view lingual atau pandangan lingual ini hampir sama seperti yang labial tadi, tetapi untuk cervical line-nya itu melengkung ke arah apex agak ke dalam. Kemudian dari cingulum dan fossa itu tidak begitu jelas dan hampir rata. Selanjutnya pandangan secara inisisial. Pandangan secara inisisial ini terlihat permukaan dari labial ini lebih besar dibandingkan permukaan yang lingual. Kemudian sisi dari mesial dan sisi dari distal ini sama atau simetris. Kemudian kenapa kok permukaan labial ini lebih besar dibandingkan yang permukaan lingual? Karena inisisial edge-nya itu lebih ke arah lingual. Kemudian ukuran labiolingual itu lebih lebar dibandingkan dari mesiodistal. Dan insisif sentral rahang bawah view mesial. Ini bisa dilihat bahwa permukaan dari labial ini cembung dari cervical line, kemudian lurus ke arah inisisial. Kemudian untuk permukaan yang lingual ini terlihat agak cembung, kemudian cekung menuju inisisial. Kemudian inisisial edge ini agak ke arah yang ke lingual. Kemudian selanjutnya adalah pandangan gigi insisif sentral view distal. Ini hampir sama seperti yang mesial tadi. Untuk cervical lainnya itu melengkung ke arah inisisial tetapi kurang dari sepertiga dari cervical. Selanjutnya adalah gigi insisif lateral rahang bawah. Gigi insisif kedua bawah ini merupakan gigi bawah kedua kanan dan kiri median line yang mempunyai satu akar, di mana ukurannya ini lebih besar dari insisif yang satu bawah. Pertama adalah gigi insisif lateral view labial. Ini bisa dilihat untuk gambarnya seperti kapak. Kemudian sudut dari mesio ini hampir 90 derajat. Kemudian sudut yang distalnya ini terlihat agak bulat. Kemudian gigi insisal turun dari mesial ke distal. Kemudian cervical line ini juga melengkung ke arah apex. Kemudian ukuran dari mesiodistal di bagian cervix ini lebih kecil dibanding dengan mesiodistal di bagian insisal. Selanjutnya adalah pandangan secara lingual. Ini hampir sama dengan yang labial tadi, tetapi terdapat fossa dan cingulum. Kemudian cervical lainnya itu juga melengkung ke arah apex. Kemudian ridge, cingulum, dan fossa ini berkembang lebih baik daripada yang gigi insisif satu bawah. Selanjutnya adalah
gambar incisif lateral view incisal incisal, di mana permukaan dari labial ini lebih lebar dibandingkan dari permukaan yang lingual. Kemudian garis incisal ini agak miring, di mana sebelah distal lebih ke arah lingual. Selanjutnya adalah pandangan secara mesial, di mana permukaannya ini untuk yang labial lebih cembung sedikit kemudian lurus. Lalu untuk permukaan lingualnya ini terdapat cingulum. Lalu untuk cervical lainnya ini melengkung ke arah incisal. Selanjutnya adalah pandangan secara distal. Pandangan secara distal ini hampir sama dengan mesial, tetapi cervical lainnya ini tidak terlalu dalam. Kemudian akar dari pandangan distal ini lebih gepeng dibandingkan dengan incisif kedua yang atas. Yang pertama adalah gigi caninus rahang bawah view labial, di mana jarak antara distal dan mesial ini lebih kecil dibandingkan yang caninus atas. Kemudian cervical lainnya itu hampir setengah lingkaran dan melengkung ke arah apex. Selanjutnya adalah gigi caninus view lingual. Ini untuk cingulum, red, kemudian fosanya itu tidak begitu jelas. Kemudian untuk cervical lainnya itu juga melengkung ke arah apex. Adalah pandangan secara incisional. Secara incisional ini bisa dilihat bahwa permukaan dari labial ini lebih besar dibandingkan dari permukaan yang lingual. Kemudian garisnya ini miring ke arah yang lingual. Selanjutnya adalah gigi caninus view mesial. Ini bagian dari incisialnya agak tebal, kemudian puncak kapsnya itu mengarah ke arah lingual. Kemudian cervicalnya ini juga melengkung ke arah incisal. Selanjutnya adalah pandangan secara distal. Ini hampir sama seperti pandangan yang mesial tadi, tapi untuk cervical lainnya ini tidak sedalam sebelah yang mesial. Sekian penjelasan dari saya terkait gambar sentral rahang bawah, gambar incisif lateral rahang bawah, dan gambar gigi caninus rahang bawah. Terima kasih.